Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Riri Arsa Miranda, mahasiswi program studi kesehatan masyarakat STIKES Setzazentika Padang. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara bersama salah satu lansia yang berada di kawasan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat sore, Nek. Maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Riri Arsa Miranda dari mahasiswi program studi kesehatan masyarakat STIKES Setzazentika Padang. Di sini saya akan melakukan kajian psikososial terhadap nenek mengenai kehidupan nenek. Baiklah, kalau saya boleh tahu nama nenek siapa? Nama saya Ibu Yeti. Panggilannya, Nek? Namanya Gadis. Berarti dipanggil dengan Nenek Gadis. Iya. Berapa usia nenek sekarang? Udah 63. 63 tahun. Kalau menurut kesehatan, umur 63 tahun itu termasuk ke dalam kategori lansia ya, Nek. Iya. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada nenek. Pertama yaitu, apakah nenek sebenarnya puas dengan kehidupan nenek selama ini? Ya puas ya, bersyukur sama Allah. Berarti jawabannya iya ya kan, Iya. Nek? Puasan seperti apa yang nenek miliki selama kehidupan ini yang membuat nenek puas dengan kehidupan? Ya tapi senangnya tuh udah dirasain gitu, bagaimana cara penghidupan. Baiklah, Nek, pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah nenek telah meninggalkan banyak kegiatan atau minat atau kesenangan nenek selama kehidupan? Iya, udah banyak. Eh, Misalnya seperti kegiatan apa yang nenek tinggalkan selama nenek kehidupan? Iya, sama ya merantau sampai ke Jakarta atau ke sini pulang gitu. Berarti nenek dulu pernah tinggal di Jakarta Iya. dan sekarang menetap di kampung. Alasannya kenapa ya? Dia namanya senang kalau tinggal di kampung gitu. Berarti lebih enak di kampung lagi daripada di kota yang nenek di Jakarta. Apakah nenek selama kehidupan nenek merasa kosong gitu atau hampa? Apa nenek pernah merasakannya? Iya enggak lah, Iya, ya, juga nggak pernah gitu. Ya dijalanin aja gitu. Dijalani aja kehidupan. Menurut nenek, dari kehidupan ini, apakah nenek merasa terganggu dengan pikiran nenek yang tidak dapat keluar dari pikiran nenek? Maksudnya, nenek memiliki masalah di mana masalah tersebut tidak ada jalan keluarnya dan nenek pernah putus asa dengan kesalahan itu. Ya namanya kita urusin aja bagaimana kebaikannya itu, dan kita sakit pergi ke rumah sakit gitu. Apakah nenek sangat berharap terhadap masa depan nenek? Ya berharap lah supaya sehat gitu. Apakah nenek merasa takut bahwa sesuatu hal yang buruk akan terjadi pada nenek? Ya enggak lah, mudah-mudahan kita berdoa juga sama Allah gitu supaya sehat gitu. Apakah nenek merasa bahagia untuk sebagian besar hidup nenek? Ya bahagia lah, kita bersyukur. Apakah nenek sering merasa tidak berdaya? Setiap kehidupan nenek, apa nenek sering merasa tidak berdaya? Atau misalnya ada seseorang yang membuat nenek kecewa, jadi nenek merasa tidak berdaya hidup nenek gitu? Iya, kita atasin aja bagaimana caranya gitu aja. Apakah nenek merasa resah atau gelisah dalam kehidupan nenek selama ini? Iya gini saya, kita minta aja sama Allah gitu. Kalau kita sakit bawa ke rumah sakit gitu aja. Apakah nenek senang berada di rumah daripada berpergi keluar rumah dan melakukan hal yang baru? Iya, senang lah di rumah gitu. Senang di rumah. Berarti kalau misalnya keluar melakukan kegiatan lain, nenek lebih tidak suka. Iya, nggak suka. Apakah nenek sering merasa khawatir terhadap masa depan nenek? Nggak khawatir lah, kita serahin aja sama Allah gitu. Terus apakah nenek merasa memiliki banyak masalah terhadap daya ingat nenek dibandingkan kebanyakan orang? Misalnya seperti sering lupa atau gimananya? Iya, namanya kita udah berumur ya, kita lupa lah. Berarti nenek masih memiliki banyak masalah dengan daya ingat nenek. Iya, suka lupa. Apakah hidup nenek saat ini menyenangkan? Ya senang sih, senang ya. Apakah nenek selama kehidupannya pernah merasakan kesedihan?
Ya itu kan udah ya namanya kita hidup ya sakit senang dirasain ya. Misalnya berarti nenek pernah mengalami kesedihan seperti apa yang nenek alami dalam kehidupan nenek? Ya sedih misalnya suami meninggal gitu ya. Itu sedih. Suami nenek meninggalnya tahun berapa? Tahun 2013, berarti udah 7 tahun ya Nek. Iya. Menurut nenek, apakah saat ini nenek tidak merasa berharga? Ya berharga lah, jadi pelajaran sendiri, bagi sendiri ya. Apakah nenek sangat mengkhawatirkan masa lalu nenek? Ya jadi pelajaran ya waktu ya di pelajaran yang Berarti akan nenek gitu sendiri. merasakan kekhawatiran terhadap masa lalu nenek. Selanjutnya, apakah nenek merasa hidup ini sangat menarik dan menyenangkan? Ya menarik dah. Menarik. Seperti apa kemenarikan kehidupan nenek? Ya jadi pelajaran itu apa-apa yang masalah-masalah itu jadi pelajaran bagi kita sendiri. Apakah sulit bagi nenek untuk memulai sesuatu hal yang baru? Misalnya suatu kegiatan, ada kegiatan hal baru, jadi apakah nenek sulit untuk menerimanya atau melaluinya? Namanya ya kita udah umur itu ya udah salah semua ya. Apakah nenek merasa penuh semangat saat ini? Ya semangatnya apanya hidup aja senang sehat gitu. Apakah nenek merasa bahwa keadaan nenek tidak ada harapan? Ya harapan baik lah. Harapan baik. Berarti nenek merasa bahwa keadaan nenek sekarang ini merasa kalau ada harapan. Apakah nenek merasa orang lain memiliki keadaan yang lebih baik daripada nenek? Orang lain di luar, misalnya yang seusia nenek, apakah nenek merasakan orang lain itu memiliki keadaan yang lebih baik daripada nenek? Iya biarin aja rezekinya udah ada di situ. Berarti nenek menganggap kalau ada orang yang lebih baik keadaannya dari nenek. Apakah nenek merasa sedih terhadap hal yang kecil? Ya sedih. Kesedihan yang itu. Apakah nenek sering menangis? Misalnya menangis di waktu malam atau menangis? Saya bilanginnya berdoa aja Berdoa. sama Allah gitu. Jadi nenek sering menangis ketika sholat, berdoa. Apakah nenek mempunyai masalah dalam berkonsentrasi? Konsentrasi ya banyak lah, Banyak. tapi kita atasin bagaimana caranya. Apakah nenek merasa senang ketika bangun pagi? Ya, senang. Senang. Sehat. Iya. Selanjutnya, apakah nenek lebih memilih untuk tidak mengikuti pertemuan atau pertemuan sosial? Misalnya ada suatu pertemuan sosial yang berada di luar rumah, apakah nenek senang mengikutinya atau gimana? Senang. Berarti nenek lebih memilih untuk mengikutinya kan? Iya. Selanjutnya, apakah mudah untuk nenek untuk membuat keputusan? Apakah keputusan itu bisa nenek ambil sendiri atau perlu bantuan orang lain atau gimana? Musyawarah dulu. Musyawarah, berarti nenek tidak bisa membuat keputusan sendiri. Iya, musyawarah. Apakah pikiran nenek secerah biasanya? Iya, udah berkurang, udah tua ini berkurang. Berarti pikiran nenek bisa kacau, bisa cerah ya Nek? Iya, turun naik. Baiklah Nek, itulah pertanyaan dari pengkajian psikososial kali ini. Terima kasih atas waktunya ya Nek. Iya, terima kasih. Dari wawancara yang telah saya lakukan bersama Nenek Iliati atau Nenek Gadis, saya dapat menyimpulkan harapan yang ingin disampaikannya kepada tenaga pelayanan kesehatan atau masyarakat mengenai kesehatan para kaum lansia. Harapan yang diharapkan Nenek Gadis yaitu mengutamakan pelayanan terhadap lansia yang berada di pelayanan kesehatan. Misalnya, yaitu mendahulukan lansia. Selanjutnya, harapan Nenek Gadis yaitu adanya tenaga pelayanan kesehatan memperhatikan lansia yang berada di daerah untuk melakukan rutinitasnya seperti melakukan senam lansia yang berada di daerah serta melakukan perkumpulan antara lansia agar mendapatkan pengetahuan mengenai cara kesehatan yang lebih produktif untuk kelanjutan hidupnya di masa depan. Harapan ini terhadap masyarakat yaitu agar masyarakat dapat menghargai keberadaannya di sekitar masyarakat. Baiklah, itulah hasil kegiatan kita hari ini mengenai wawancara bersama lansia di Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sekian pertemuan